Judul hari ini adalah Kehidupan Yakub. Kehidupan Yakub. Jadi kita udah belajar banyak tentang Yakub. Berarti mungkin kita udah tahu banyak hal yang kita pelajari hari ini. Tapi kalau semuanya kita gabung, kita bisa lihat bahwa kehidupan Yakub ini sangat penting, terutama untuk kita yang sedang menjalankan kehidupan iman di akhir zaman. Jadi di ayat pembukaan kita hari ini bicara mengenai kelahiran Yakub. Kita tahu Yakub itu salah satu dari kembar kan. Kakaknya adalah Esau dan Yakub itu adalah adiknya. Yakub itu salah satu orang yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang susah. Dia sangat menderita. Dia salah satu tokoh di dalam Alkitab yang telah mengalami banyak kesusahan dalam kehidupannya. Dan sama seperti kita udah lihat di ayat pembukaan hari ini, kita lihat dia dilahir dengan bergulat kan. Dia ingin keluar duluan, dia ingin menerima berkat anak sulung, tetapi dia tidak menerimanya. Esau keluar duluan dan Yakub itu keluar dengan memegang tumit Esau dan dinamakan Yakub. Nama Yakub itu artinya pengganti atau seseorang yang memegang tumit. Itu arti namanya secara hurufiah, yang memegang tumit. Jadi kalau kita memikirkan namanya, maksudnya apa? Apakah itu nama yang positif atau negatif? Ini bukan nama yang positif kan? Bayangkan kalau kita lagi jalan terus ada yang pegang tumit kita, itu akan membuat kita jatuh kan? Dan arti di belakang itu adalah pengganti. Pengganti itu artinya apa? Artinya seseorang yang menipu untuk menggantikan tempat atau posisi seseorang. Dan itu persis menggambarkan kehidupan Yakub. Karena dia menipu kakaknya untuk mengambil posisi berkat anak sulung. Maka itu adalah kehidupan Yakub. Kalau gitu terkaitnya bagaimana itu dengan kita hari ini? Setelah kejatuhan Adam, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua dilahirkan bukan sebagai anak sulung. Kita semua dilahirkan sebagai orang berdosa. Tetapi orang-orang yang datang ke gereja di sini, kita ada di sini karena kita ingin berkat anak sulung sama seperti Yakub. Jadi kehidupan Yakub mengajarkan kepada kita sebagai manusia yang telah jatuh, setelah kita lahir di dunia ini, kita juga harus bergulat dan berjuang untuk berkat hak anak sulung. Haknya dan berkatnya sama seperti Yakub. Kita juga bisa melihat dari pandangan yang berbeda. Contohnya Ribka, dia mengandung kembar dan kembar ini berkelahi. Jadi dia bingung, kenapa saya seperti ini di dalam perutnya ya. Dan dia tanya kenapa saya begini. Dan ini adalah pertanyaan yang menurut saya semua orang berdosa harus bertanya. Dan sama seperti Ribka, dia bertanya, kenapa saya seperti ini? Kenapa di dalam saya ada pergulatan? Kenapa saya tidak bisa baik seperti yang Tuhan inginkan dari saya? Dan Tuhan menjawab dengan berkata, karena ada dua bangsa di dalam dirimu. Dan kesimpulannya adalah yang lebih tua itu akan melayani yang lebih muda. Jadi itu artinya apa? Artinya di dalam diri kita pun ada dua bangsa, dua macam orang. Di dalam diri kita ada kembar. Esau dan Yakub ada di dalam diri kita sekarang. Esau itu manusia yang duniawi, tetapi dia anak sulung. Dan Yakub adalah anak yang rohani. Dia yang lebih muda, tetapi janji Allah yang lebih tua, yang duniawi, itu yang akan melayani yang lebih muda. Jadi itu maksud awal Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia sebelum kejatuhan Adam, roh Tuhan yang ada di dalam diri kita harus menguasai kedagingan. Agar kita semua bisa jalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi setelah kejatuhan, itu semua terbalik. Itu sebabnya Esau itu menjadi anak sulung. Dia mewakili manusia yang penuh kedagingan, yang duniawi. Jadi kehidupan Yakub yang memiliki banyak pergulatan, ada arti-arti yang hubungannya penting dengan kita hari ini. Jadi kehidupan Yakub itu bisa dibagi menjadi 7 tahap. Dia pindah melalui 17 tempat yang berbeda. Jadi dua angka ini sangat penting karena angka 7 itu adalah angka sempurna. 17 itu 10 ditambah 7 kan. 10 itu artinya penyelesaian. Jadi angka 17 adalah
angka yang berarti kemenangan yang penuh di dalam Kristus. Jadi mari kita lihat 7 tahap kehidupan Yakub. Dan lihat itu semua ajarkan kita apa tentang kehidupan iman kita. Jadi kita lihat yang nomor 1. Tahap pertama adalah untuk berjuang untuk dapat berkat anak sulung. Jadi kosong di dalam buku panduan di situ adalah anak sulung. Dan kita lihat dia saat lahir dia sudah berjuang dan bergulat. Tadi saya bilang di dalam diri kita ada 2 macam orang kan. Ada orang yang duniawi dan orang yang rohani. Yang bergulat di dalam diri kita seperti Esau dan Yakub bergulat. Jadi kalau kita percaya dengan janji Tuhan, maka akan terjadi di mana yang rohani akan menang. Tetapi ini tidak akan menjadi perang yang mudah. Jadi kita pun harus mengalami proses yang lama bergulat seperti Yakub. Jadi Yakub itu sepenuhnya sangat tenggelam dalam keinginannya untuk menerima berkat anak sulung. Jadi pikiran dia hanya ada itu. Jadi coba ingat adegan di mana Esau itu pulang dan setelah memburu dan dia lapar dan dia bilang kasih saya bubur merah itu. Dia sebutnya bubur merah. Dia bilang saya lapar dan nama panggilannya Esau itu Edom, itu artinya merah. Dan di saat itu Yakub itu sedang membuat kayak bubur sayur lentil ya. Jadi warnanya merah. Dan Yakub waktu dengar itu dia langsung ambil kesempatan itu dan dia bilang, ya udah saya kalau gitu jual kepada saya hak kesulunganmu. Jadi kita bisa lihat kan di pikiran dia tuh hanya itu. Jadi karena Esau itu adalah manusia yang duniawi, dia bilang, ya apa gunanya hak anak sulung kalau saya akan mati kelaparan, ya, lebih baik perut saya diisi dulu kan. Nah itu manusia yang duniawi. Tetapi menurut kamu, apakah Esau itu akan mati kelaparan di titik itu? Emangnya kalau kita tidak makan 1 kali akan mati? Jadi Esau, Alkitab bilang, dia anggap remeh hak kesulungan dia. Dia jual untuk bubur merah, kayak kacang merah gitu. Dan itu menunjukkan, itu adalah mengingatkan kepada kita, bubur merah itu bayangan dari darah Yesus Kristus yang dipakai untuk membayar keselamatan kita. Jadi Yakub menggunakan bubur merah untuk bayar buat bisa dapat hak kesulungan. Yesus bayar dengan darah dia untuk bayar harga pengampunan dosa kita biar kita tuh bisa selamat. Setelah Yakub menerima hak kesulungan, dia harus terima berkat anak sulung. Waktu ayahnya sekarat, secara tradisi itu ayahnya tuh harus kasih berkat anak sulung yang ada 2 kali lipat, dan Yakub ingin berkat itu. Jadi di Kejadian 27 ayat 19, Yakub bilang kepada ayahnya, dia bilang, saya Esau, anak sulungmu. Kita bisa lihat dia bohong kan di sini. Dia bilang, saya Esau, anak sulungmu. Jadi Ishak di saat itu dia nggak bisa lihat dengan benar, jadi dia kasih tahu kepada Esau, ya mungkin saya bentar lagi akan mati, jadi saya akan memberkatimu, pergi memburu, terus balik dan saya akan memberkatimu. Dan Yakub didengar itu, dan apa yang dia lakukan? Ibunya kasih pakaian Esau, terus masak kambing, tapi kulitnya dibuang dan dipotong, ditaruh di tangannya Yakub, karena Esau itu berbulu, tetapi Yakub itu tidak ada bulu. Jadi dia masuk seperti ini dengan pakaian kakaknya, terus ada bulu-bulu di tubuhnya untuk membuat dirinya kalau dipegang tuh rasanya seperti kakaknya. Jadi waktu dia masuk, Ishak itu makan makanan yang dibawa dan memberkati Yakub sebagai anak sulung. Jadi ini mengajarkan kepada kita apa? Nah, secara luar, hal ini yang Yakub lakukan itu kan menipu. Ini adalah dosa dan ini adalah hal yang salah. Tetapi secara rohani ada pelajaran untuk kita hari ini. Dan itu adalah bahwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita semua tidak ada hak untuk menerima berkat anak sulung. Sebagai manusia yang telah jatuh, kita tidak ada kelayakan untuk bisa menerima berkat anak sulung ini. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus memakai penampilan
anak sulung yang sejati itu siapa? Itu adalah Yesus Kristus. Sama seperti Yakub memakai pakaian Esau dan membuat dirinya terasa seperti berbulu seperti kakaknya, maka kita pun harus mengenakan Yesus Kristus untuk bisa menerima berkat anak sulung. Roma 13 ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi di luar dari si Yakub ini ingin berkat anak sulung, tidak ada yang layak di dalam diri dia untuk menerima berkat anak sulung. Dan ini mengajarkan kepada kita apa? Kenyataan bahwa kita ada di sini hari ini menunjukkan kita ada keinginan seperti Yakub. Tetapi kebaikan dalam kitab tuh sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Hanya karena kita semua orang berdosa. Hanya melalui kasih karunia Yesus Kristus, Yesus harus memberkati kita untuk bisa terima berkat itu. Jadi Yakub menerima berkatnya dan Esau waktu tahu ingin membunuhnya kan. Jadi Ribka kirim Yakub ke kampung dia, Padan Aram, ke rumah kakaknya, rumah Laban. Dan itu mulai tahap kedua di dalam kehidupan Yakub. Jadi tahap kedua adalah perjanjian Betel dan kesusahan di Padan Aram. Jadi Yakub melarikan diri. Di malam pertama dia berdiam di sebuah tempat yang bernama Luz, dan setelah itu diganti namanya ke Betel. Dan waktu itu dia tidur, dia mimpi ada tangga kan. Tangga itu menyentuh langit dan bumi. Dan ada malaikat naik turun tangga ini kan. Jadi di Kejadian 28 ayat 12 dikatakan, maka ia bermimpi di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi tangga ini melambangkan Yesus Kristus. Kenapa kita mengatakan hal itu? Karena tangga ini menyambungkan langit dan bumi. Mulainya dari bumi, tapi menyentuh langit, yaitu sorga. Dan bukan hanya itu, di Yohanes pasal 1 ayat 51, Yesus sendiri berkata, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lihat kan di sini? Di sini, malaikat-malaikat Allah naik turun tangga, kan? Tetapi di perjanjian baru, Yesus bilang malaikat naik turun kepada anak manusia. Dalam kata lain, Yesus sedang bilang, aku adalah tangga itu yang Yakub mimpikan. Artinya, Yesus satu-satunya pengantara yang menyambungkan langit dan bumi. Itu sebabnya kita membutuhkan dia. Iya kan? Jadi di sini, Tuhan muncul kepada dia, kepada Yakub dan membuat perjanjian dengan Yakub. Dan janji-janji yang Tuhan berikan kepada Yakub, kurang lebih itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan bilang kamu akan banyak keturunan dan kamu akan kembali ke sini dan mengambil tanah ini. Setelah itu Tuhan tambahkan satu hal lagi di Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Jadi Tuhan membuat satu janji lagi ini kepada Yakub. Tuhan bilang dimanapun dia pergi Tuhan akan menemaninya sampai dia kembali lagi ke tanah ini dan menggenapi semua janji-janji Tuhan. Jadi ini adalah Immanuel. Immanuel artinya apa? Artinya Tuhan bersama kita kan? Itu adalah janji yang Tuhan buat di sini. Saya akan bersamamu sampai kamu kembali ke sini dan semua janji-janjiku akan genap di dalam dirimu. Jadi janji ini masih berlaku hari ini untuk kita-kita yang adalah anak-anak Abraham. Iya kan? Bahwa Tuhan tuh akan bersama kita dan dia akan menggenapi janji-janjinya. Ini menyatakan kembali janji Yesus kepada semua murid-muridnya kan. Di Matius 28 ayat 20, waktu Yesus naik ke langit, ke sorga, apa yang dikatakan? Yesus bilang, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi salah satu alasan kenapa Yesus muncul sebagai manusia adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ada bersama kita. Sebagai bukti,
Dia bilang, lihat, saya ada di sini bersamamu. Dan bahkan waktu Yesus pergi dan kita sudah tidak bisa lihat Yesus lagi, Yesus mengingatkan kepada kita, saya datang ke bumi untuk menunjukkan kepadamu, saya ada di sana bersamamu. Jadi Yakub pergi ke rumah Laban dan menderita banyak sekali selama 20 tahun. Karena pamannya Laban adalah manusia yang sangat jahat. Jadi Laban itu melambangkan antikristus. Dia menipu Yakub dari semua upahnya dan hal seperti itu. Tapi Tuhan tetap mengembalikan semuanya kepada Yakub. Dan akhir dari 20 tahun, Yakub menjadi sangat kaya, ada 4 istri, 11 anak. Dan setelah 20 tahun genap, Tuhan suruh dia kembali ke tanah Kanaan. Jadi itu mulai tahap ketiga dalam kehidupan Yakub. Pembelian Sikem dan pencobaan-cobaan di Sikem. Jadi waktu dia jalan pulang ke Kanaan, Yakub dengar bahwa kakak dia, Esau, lagi mau bunuh dia, lagi mau datang dan bunuh dia. Jadi Yakub tuh menjadi sangat takut. Jadi dia kirim banyak hadiah-hadiah untuk mendahului dia, untuk diberikan kepada Esau. Lalu dia kirim anak-anak dan istri-istrinya jalan di depan dia. Dan akhirnya dia sendirian di sungai Yakub. Dan sepanjang malam Alkitab bilang ada seseorang yang muncul dan bergulat dengan Yakub. Dan itu kita tahu adalah Peniel, kan? Jadi di Kejadian 32 ayat 26 sampai 28, ini yang dikatakan Yakub. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Yakub menerima nama baru Israel yang artinya adalah engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi di sini kita bisa melihat Yakub kurang lebih sedang mengatakan dari awal dia hanya ada satu hal di pikiran dia, yaitu berkat. Dia ingin berkat Allah. Dan ini adalah satu hal yang baik tentang Yakub, karena Yakub itu selalu mencari berkat Allah. Dan akhirnya dia tidak mau melepas. Jadi Tuhan bilang, ya udah, saya mengakui bahwa kamu sudah menang. Dan Tuhan kasih dia nama baru Israel, yang berarti dia telah bergumul melawan Allah dan manusia dan telah menang. Jadi di saat kita menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, itu saatnya Tuhan memberkati kita dengan nama baru Israel ini. Jadi di sini Yakub bertemu dengan inkarnasi Tuhan. Inkarnasi artinya apa? Artinya dia datang sebagai manusia, kan? Yakub ketemu Tuhan sebagai manusia, dan itu adalah Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya Yakub menamakan tempatnya Peniel. Jadi yang kosong di sana adalah Peniel. Peniel artinya wajah Allah, muka Tuhan. Jadi itu karena dia melihat Tuhan muka dengan muka dan tidak mati. Maka Yakub menerima nama baru ini, dia menjadi manusia baru, Israel. Dan akhirnya dia kembali ke tanah Kanaan, dia beli tanah di Sikem, dan dia hidup di sana untuk kurang lebih 10 tahun, tetapi suatu musibah terjadi. Putri dia, Dina, itu diperkosa di Sikem. Dan 2 anak putra dia, Simeon dan Lewi, balas dendam saudara perempuannya dengan beritahu kepada orang-orang Sikem, mereka semua harus disunat. Kalau enggak, tidak bisa menikah dengan orang Israel. Dan ketika orang-orang Sikem itu disunat dan dalam kesakitan, mereka datang dan membunuh, itu 2 saudara itu datang dan membunuh pria di Sikem. Jadi karena itu Yakub takut, kan? Dia pikir orang-orang Sikem akan membunuh dia, seluruh keluarga dia. Jadi dia doa ke Tuhan dan Tuhan suruh dia balik ke Betel dan hidup di sana. Dan itu mulai tahap keempat dalam kehidupan Yakub, yang adalah rekonfirmasi dari perjanjian Betel. Karena Yakub ini sudah lupa dengan janji yang dia buat di Betel. Karena di satu dia bilang, Tuhan, kalau engkau ada bersamaku,
kalau engkau mampukan aku untuk bisa kembali ke sini dengan aman, engkau akan menjadi Allahku dan aku akan melayani engkau dan aku akan memberi perpuluhan dan aku akan kembali dan menyembah engkau. Itu janjinya, tetapi dia lupa dan dia menetap di Sikem dan dia tidak balik ke Betel. Maka melalui kejadian ini Tuhan membuat dia kembali. Dan waktu dia kembali ke Betel, ini yang Tuhan katakan di Kejadian 35 ayat 9-10. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepada dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Dan ini kurang lebih ulangan dari apa yang terjadi di Peniel kan. Kenapa Tuhan lakukan ini? Tuhan udah kasih nama Israel, tapi di sini Tuhan kasih lagi nama itu, seolah itu pertama kali Tuhan kasih. Jadi dalam kata lain, Tuhan itu sudah mengatakan karena dia lupa janjinya, tidak balik ke Betel, maka Yakub tidak menggenapi bagian dia. Maka akhirnya waktu dia kembali ke Betel, sekarang Tuhan bilang, ya udah sekarang kamu sesungguhnya Israel. Sekarang kamu layak menerima berkat anak sulung dan hak anak sulung. Sekarang kamu adalah sungguh-sungguh anak sulungku. Jadi Yakub mulai dari Betel, pergi ke Padan Aram 20 tahun, lalu balik lagi ke Betel. Dan itu menyelesaikan siklus dari kehidupan dia atau bagian pertama dari hidup dia. Jadi di sini Yakub pada akhirnya menjadi anak sulung yang sejati di Bethel. Dan nama Bethel itu artinya rumah Tuhan kan? Jadi ini membawa kita kepada paruh pertama dari kehidupan Yakub. Sekarang mulai tahap yang berikutnya, di paruh kedua terakhir dari kehidupan Yakub. Kalau di bagian pertama kan dia hanya khawatir bagaimana caranya dapat berkat anak sulung. Seluruh hidup dia tentang itu. Dan dia udah terima berkat itu. Jadi bagian selanjutnya dari hidupnya apa? Bagian berikutnya adalah sekarang umur dia mulai menjadi tambah tua dan dia mulai pikir siapa yang akan melanjutkan berkat anak sulung dan perjanjian anak sulung di generasi yang berikutnya. Dan itu yang membuat Yakub itu khawatir atau pikirkan di tahap kehidupan selanjut dari kehidupannya. Jadi tahap kelima itu adalah hari-hari gelap setelah menghilangkan Yusuf. Jadi setelah banyak merenungkan, Yakub tuh baru sadar bahwa Yusuf itu akan melanjutkan perjanjian di masa depan. Dari 12 anak putra yang dia miliki, Yusuf itu yang paling setia. Dan Yakub menunjukkan itu dengan membuat jubah yang maha indah, warna-warni kan, kepada Yusuf. Dan Yakub tuh mengasihi Yusuf lebih dari anak-anak yang lain. Dan karena itu saudara-saudaranya si Yusuf itu iri dan menjual dia sebagai budak kan di Mesir. Dan waktu Yakub mendengar hal itu, dia sangat hancur kan. Hatinya hancur. Itu anak sulung dia yang akan meneruskan berkat kepada generasi-generasi berikutnya. Tetapi dia pikir Yusuf itu sudah mati. Jadi bayangkan rasa sedih di dalam hatinya. Setelah itu di Kejadian 37 ayat 3 dan 4, dia membuat jubah yang maha indah, artinya warna-warni untuk Yusuf. Dan karena itu saudara-saudaranya membenci dia dan menjual dia. Dan tahap yang berikutnya, tahap yang ke-6 kan dalam kehidupan Yakub adalah 17 tahun. Jadi ada yang kosong di situ, tulis 17 tahun yang dia bersama dengan Yusuf di Mesir ya. Jadi dia pikir Yusuf udah mati. Tetapi berapa tahun kemudian karena ada kelaparan di tanahnya, dikirim anak-anaknya ke Mesir karena dia dengar ada makanan di Mesir. Dan pada akhirnya dia sadar, dia mengetahui bahwa Yusuf itu hidup dan bukan hanya hidup tapi menjadi mangku bumi Mesir kan. Dan waktu Yakub dengar dia sangat bahagia dan Yakub turun ke Mesir waktu Yakub itu berumur 130 tahun. Waktu Yakub dan 70 anggota keluarganya turun ke Mesir, umur dia 130 tahun. Dan Yakub mati di umur 147.
Jadi bagian yang kosong di situ adalah 147. Jadi sebenarnya bisa dihitung kan, berarti dia 17 tahun di Mesir bersama Yusuf. Jadi 17 tahun terakhir dari hidup dia itu adalah masa yang sangat bahagia karena Yusuf itu hidup dan tidak hanya hidup tetapi mangkubumi Mesir. Jadi berarti Yakub itu kan diurus di Mesir. Dan akhirnya di Kejadian 49 ayat 33 dikatakan, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia berkumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi ini adalah adegan dari kematian Yakub. Di dalam seri sejarah penebusan, buku yang kedua, bicara mengenai adegan ini dengan sangat detail. Jadi pendeta Abraham Park, penulisnya, mengatakan bahwa ini adalah adegan yang paling indah dari kematian di dalam Alkitab. Karena dikatakan ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring. Jadi dan meninggallah ia. Jadi nggak ada yang bantuin dia. Dia angkat kaki dia sendiri ke ranjang. Di sejarah penebusan ditulis bahwa hanya orang-orang yang telah menggenapi panggilan dan tugasnya yang Tuhan berikan dalam hidup bisa meninggal seperti itu. Yakub itu tidak ada rasa takut. Dia siap karena dia sudah menggenapi tugas dia di dalam hidup. Dia memperoleh hak anak sulung dan berkat anak sulung. Dan dia menurunkannya kepada anaknya Yusuf. Dan waktu dia ketemu Yusuf di Mesir, dia turunkan berkat itu kepada Yusuf. Dia kasih Yusuf 2 kali lipat berkat. Dia kasih tanah Sikem, itu 1 bidang tanah lebih dari saudara-saudaranya. Dan dia kasih tahu Yusuf apa yang Yusuf harus lakukan di masa depan. Dan bahwa dia itu harus dikubur di tanah Kanaan, bukan di Mesir. Itu bayangan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan. Jadi dia udah menurunkan, mewariskan itu semua kepada anak dia. Dia menyelesaikan pekerjaan itu dan sekarang dia udah siap untuk dipanggil Tuhan. Ya kan? Ini adalah gambaran orang yang telah menggenapi tugas dan panggilan dari Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya tahap yang terakhir di dalam kehidupan Yakub adalah prosesi pemakaman dan penguburan. Sama seperti keinginan ayahnya, Yusuf dan saudara-saudaranya ambil mayatnya Yakub dan memikul dia di dalam prosesi sampai kembali ke tanah Kanaan dan mengubur dia di Hebron di dalam Goa Makpela, di mana Abraham, Sarah, Ishak dan Ribka dan Leah dikubur di sana. Jadi Yakub juga akan dikubur di sana di sebelah Leah. 6 orang kan, Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub dan Leah. Semua dikubur di goa yang sama, Goa Makpela di Hebron. Itu adalah keinginan Yakub yang terakhir, dan Yusuf dan saudara-saudaranya menggenapi keinginan itu. Mereka mentaati ayahnya. Jadi karena Yusuf masih mangkubumi Mesir, jadi pasti ada prosesi pemakaman rajani untuk ayahnya kan. Jadi seperti ada pasukan tentara, dan menteri-menteri, semua orang-orang seperti itu ikut gitu. Jadi ada prosesi yang besar jalan dari Mesir ke Kanaan. Aku yakin kita semua sudah belajar bahwa kalau kita lihat di peta dari Mesir ke Kanaan, kalau garis lurus jalan itu sangat dekat kan. Jadi kalau jalannya lewat rute pesisir dari Mesir ke Kanaan itu sangat dekat. Tetapi mereka tidak melalui jalan itu. Mereka mutar dan mereka harus balik dan melintasi sungai Yordan untuk kembali ke tanah Kanaan. Jadi kalau Mesir ada di sini dan Kanaan ada di sini, dan ini adalah sungai Yordan dan ini adalah Laut Mati, mereka bisa lurus saja masuk seperti ini, tetapi mereka tidak lakukan itu, malah mereka muter dan balik seperti ini dan melintasi sungai di sini masuk ke Kanaan. Setelah itu balik lagi turun ke Hebron yang ada di bagian selatan. Nggak masuk akal kan? Ini sebenarnya rute yang lebih gampang dan cepat, tapi mereka pergi cara ini. Kenapa? Tuhan kasih tahu kepada mereka untuk lakukan ini karena ini bayangan perjalanan di padang gurun yang akan dijajaki oleh umat Israel
di masa depan. Yakub adalah perwakilan dari Israel. Nama baru dia Israel kan. Anak-anak dia semua disebut Israel juga. Mereka akan lewat jalan ini. Jadi prosesi pemakaman Yakub pun jalannya seperti itu. Tetapi persis sebelum mereka melintasi sungai Yordan, di sini mereka berhenti. Di Kejadian 50 ayat 10 dikatakan, setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Jadi, persis sebelum mereka melintasi Yordan, mereka berhenti di sini, di sebuah tempat yang disebut Goren Haatat, artinya tempat pengirikan Atat, dan mereka meratap untuk Yakub selama 7 hari. Kenapa mereka lakukan hal itu? Apa artinya tempat pengirikan? Tempat pengirikan artinya itu seperti tempat yang lebar, terbuka, area outdoor ya, tanahnya yang datar, tapi di bukit, tinggi, terbuka. Jadi kalau menuai itu mereka bawa semua gandum mereka ke tempat pengirikan dan diinjak-injak untuk memisahkan gandum dari tangkai dan dari sekam. Setelah itu diambil lalu menampinya. Menampi itu artinya ditaruh di ayakan tampian lalu dilempar-lempar seperti ini. Dan kalau dilempar kan angin meniup. Jadi sekam-sekam yang lebih enteng, lebih ringan itu akan ketiup dan gandum yang berat akan balik ke dalam ayakannya. Dan itu adalah proses menampi. Jadi mereka lakukan itu di tempat pengirikan. Dan Yesus menyamakan itu dengan hari penghakiman. Dengan penghakiman. Jadi Matius pasal 3 ayat 12 dikatakan, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi tempat pengirikan disamakan dengan tempat penghakiman di akhir zaman. Jadi tempat pengirikan menyimbolkan penghakiman. Di sana gandum dan sekam itu dipisahkan. Jadi di saat mereka tiba di tempat pengirikan Atad, mereka berhenti dan meratap untuk Yakub selama 7 hari. Kenapa? Jadi Atad dalam bahasa Ibrani artinya semak duri atau semak. Jadi bagian yang kosong isi semak duri. Jadi dari nama itu kita bisa tebak bahwa tempat pengirikan adalah tempat di mana mereka membawa pohon-pohon yang ada duri-durinya, lalu dikeluarin duri-durinya, dan gandum dan beras juga. Itu mengajarkan kepada kita apa? Duri di dalam Alkitab pertama kali muncul di Kejadian pasal 3 ayat 18, waktu Adam jatuh. Waktu Adam jatuh, Tuhan bilang, sekarang semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan kamu harus kerja susah payah untuk bisa makan dari tanah itu. Jadi duri adalah hasil langsung dari kejatuhan Adam. Jadi menurutmu apakah Tuhan di sini sedang bicara mengenai duri hurufiah yang ada di pohon dan tanaman? Menurut saya tidak kan. Karena waktu Yesus bicara mengenai 4 macam tanah, dia bicara tentang tanah yang berduri. Dan kita belajar bahwa tanah itu menyimbolkan hati kita. Maka duri adalah hasil dari dosa dan kejatuhan. Dalam kata lain, kita semua memiliki duri di dalam diri kita. Semua manusia yang telah jatuh itu memiliki duri. Itu sebabnya kata-kata kita tuh suka saling menusuk kan. Kita bukannya bicara baik-baik, kita bicara hal-hal yang saling menusuk dan menyakiti. Kita menusuk anggota keluarga kita yang kita sayang dengan kata-kata kita, dengan mata kita, cara kita menatap satu dengan yang lain. Itu semua duri. Setiap manusia memilikinya. Dan tempat pengirikan Atad adalah di mana duri-duri itu dicabut, dihilangkan. Jadi tempat pengirikan Atad dekat Peniel. Jadi tempat yang kosong itu tulis Peniel. Oke, jadi sekarang saya akan gambar petanya sekali lagi. Kalau Kanaan ada di sini, dan sungai Yordan dan Laut Mati di sini, ada sungai kecil
yang keluar yang disebut Yabok. Dan sungai Yabok ada di sini, di mana Yakub itu bergulat dengan Tuhan kan. Jadi kurang lebih sekitar sini. Dan tempat pengirikan Atad, ya kita anggap kurang lebih di sini juga. Dan sungai Yakub itu seperti ngarai, tebing, dan mungkin sangat sempit. Jadi bukan banyak orang yang bisa muat ke sana kan. Dan prosesi pemakaman waktu terjadi ada banyak orang di sana. Jadi tempat yang paling dekat di mana mereka semua bisa berada bersama-sama adalah tempat pengiringan Atad. Dan itu dekat Peniel, di mana Yakub menerima nama baru dia, Israel. Dan di sanalah Yakub menjadi manusia baru. Sekam yang ada di dalam diri dia, duri di dalam diri dia itu dicabut oleh Tuhan. Dan dia menjadi Israel. Itu adalah puncak dari hidup dia. Hal yang paling penting di dalam kehidupan Yakub. Atau event yang paling penting. Kalau kita lihat di dalam hidup seseorang, lalu kita tanya, event yang paling penting apa yang terjadi dalam hidupmu? Kalau untuk Yakub itu Peniel, dan Yusuf tahu hal itu. Maka di sana mereka berhenti dan memperingati kehidupan Yakub dengan ingat bagaimana dia menjadi Israel di tempat ini. Bagaimana Tuhan telah menghilangkan duri di dalam diri dia, dan setelah itu dia bisa berdamai dengan Esau. Yakub menjadi manusia yang total beda setelah itu. Dan bukan hanya mereka memperingati hal itu, tapi aku yakin di saat mereka di sana, mereka pun merenungkan hal itu karena mereka sendiri harus melalui proses yang sama. Dan setelah mereka kembali dari pemakaman, Yusuf itu mengampuni saudara-saudaranya kan, dan dia berdamai juga dengan saudara-saudaranya. Dia tidak balas dendam kepada mereka kan. Jadi Yakub belajar dari kehidupan ayahnya. Maka tempat pengirikan Atad itu adalah hal yang paling penting yang terjadi kepada Yakub di Peniel. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yakub menjadi manusia baru karena dia diremukkan di Peniel. Jadi kadang kita harus mengalami kesusahan-kesusahan yang diperlukan untuk menghapus duri-duri yang ada di dalam diri kita. Di Yesaya 21 ayat 10 dikatakan, Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel telah kuberikan kepadamu. Jadi kalau di sini dibilang umat Israel tuh bangsa yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang tempat pengirikan. Itu yang terjadi kepada Yakub. Dia menjadi Israel. Jadi setelah dia dihancurkan, diinjak-injak, baru Yakub bisa menjadi Israel. Jadi kita semua juga harus mengalami proses yang sama. Maka hari ini, tempat pengirikan kita adalah gereja. Gereja itu adalah tempat pengirikan. Disinilah tempat di mana sekam dan gandum itu dipisahkan. Disinilah duri-duri dicabut dari diri kita. Melalui banyak doa, kita bisa lihat sekam dan duri yang ada di dalam diri kita kan. Kamu harus jujur di saat kamu berdoa. Kamu harus mengakui sekam dan duri kamu sendiri. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghapuskan itu semua melalui firman dan doa dan lewat cara Tuhan disiplin kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ini di masa Prapaskah kita melakukan hal itu. Kenapa kita puasa? Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita suka di masa Prapaskah? Karena dengan menderita kita bisa mendisiplin diri kita dan kita bisa mengeluarkan sekam dan duri yang ada di dalam diri kita. Jadi 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi manusia yang telah jatuh, kita tidak bisa mengalahkan dosa dengan gampang dan bilang, oh ya saya udah baca Alkitab, saya udah tahu semuanya. Tetapi untuk jalankan apa yang kita sudah pernah belajar, itu adalah hal yang beda. Jadi
kehidupan Yakub menunjukkan kepada kita sebuah kehidupan yang menang. Kemenangan dia bukan hanya atas manusia tetapi dengan Tuhan juga. Waktu dia menyerahkan diri dia kepada Tuhan, biar Tuhan tuh bisa perbaiki dia dan Tuhan mengakui di saat itu bahwa dia sekarang menang. Maka hidup dia menunjukkan kepada kita bagaimana hidup kita tuh harus menjadi seperti itu. Dan Yesus juga menunjukkan kepada kita kan, karena Yesus suruh kita mengikuti jejak kaki dia. Maka di masa Prapaskah ini saya doa kita jangan takut di saat Tuhan disiplin kita, tetapi semoga kita bisa menerimanya dengan iman dan dengan ucapan syukur, mengetahui bahwa semuanya akan membuat kita menjadi gambaran Tuhan Yesus Kristus, akan merubah kita menjadi Israel, anak sulung sejati dari Tuhan. Amin. Saya doa dan berharap kita semua bisa lanjut dalam pekerjaan ini dan setia agar Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaan dia di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Engkau sedang lakukan dalam hidup kami. Kadang kelihatannya terasa pedih dan susah, tetapi berikan kepada kami iman untuk bisa mengatasi semuanya itu, agar seperti Yakub kami bisa diberikan nama baru Israel, dan kami bisa diakui sebagai orang yang menang, dan agar kami bisa diterima oleh Engkau ya Allah sebagai anak sulung-Mu. Maka kami mengucap syukur untuk proses ini. Kami mengucap syukur telah menerima kami, bahkan kami tidak layak untuk menerimanya. Dan kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, karena kami merasa sangat bersyukur, kami ingin memberi persembahan kepada Engkau Tuhan. Tolong bantu kami bisa memberi dengan hati yang gembira dan yang bersyukur, dan memberi dengan seluruh hati kami, agar kami semua, agar Engkau bisa berkenan atas persembahan ini, dan persembahan ini bisa menjadi berkat yang lebih besar kepada kehidupan kami juga. Tolong berkati semua tangan yang memberi, agar kami semua bisa menerima berkat kekayaan tanpa susah payah. Kami mengucap syukur dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memberi kemuliaan kepada Tuhan dengan tepuk tangan. Amin.